Selamat datang di channel Problem Kehidupan. Seperti yang kita ketahui, aksi bullying seringkali terjadi pada kehidupan sehari-hari seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja ataupun pada media sosial. Namun di video ini kami membahas mengenai aksi bullying yang terjadi di sekolah. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bullying atau penindasan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Dengan kata lain, orang yang melakukan bullying adalah mereka yang memiliki hasrat untuk mendapatkan kesenangan tertentu dengan cara menyakiti orang lain secara berulang kali melalui kontak fisik, teror ataupun ancaman kepada orang yang dianggap lebih lemah. Bullying tidak memandang umur dan jenis kelamin. Pada umumnya, bullying lebih cenderung terjadi pada anak sekolah dan remaja mengingat persaingan sebaya cenderung lebih tinggi pada tingkatan ini. Mari ketahui terlebih dahulu penyebab anak melakukan bullying. Pertama adalah kurang perhatian. Anak yang cenderung melakukan bullying biasanya tidak mendapat perhatian di lingkungan keluarga, sehingga di sekolah dia ingin mendapat pengakuan dari teman sekolahnya dengan cara membuli teman yang lain agar menjadi populer. Kedua adalah cara didik dari orang tua. Ada sebagian orang tua yang menerapkan cara didik atau pola asuh yang otoriter, di mana tidak memberi kebebasan kepada anak mereka untuk berekspresi dan mengutarakan pendapat. Bahkan ada yang memukul anaknya jika salah sehingga sang anak menjadi tertekan lalu melakukan bullying untuk melepaskan hasrat dan tekanan yang dia simpan. Dan juga, biasanya orang tua bertengkar di hadapan anak mereka secara tidak langsung memberi contoh yang buruk kepada anaknya. Anak akan belajar mengenai cara mengintimidasi, merendahkan dan mengontrol orang lain bahkan melakukan perbuatan agresif. Namun di sisi lain, ada juga orang tua yang menerapkan cara didik yang permisif, terlalu memanjakan anaknya sehingga mereka menjadi besar kepala dan merasa dominan di sekolah, tidak takut kepada siapapun karena merasa di-backing oleh orang tua. Ketiga ialah cemburu dan iri hati. Anak yang sering cemburu dan iri hati dengan teman sekolahnya dalam hal prestasi, membandingkan dirinya dengan murid lain, pada akhirnya akan melahirkan kebencian yang berujung melakukan bullying. Keempat adalah dukungan dari teman. Adanya dukungan dari teman dalam satu geng atau kelompok menyebabkan anak tersebut semakin besar kepala untuk melakukan bullying. Kelima ialah lingkungan sekolah yang tidak kondusif. Disiplin yang rendah dan longgarnya pengawasan di sekolah dapat memberikan peluang bagi anak untuk melakukan bullying terutama dari murid senior kepada murid junior. Keenam adalah pengaruh media. Anak yang terlalu banyak melihat film kekerasan akan cenderung untuk melakukan bullying karena meniru adegan dari film yang dianggap keren. Mari simak mengenai ciri-ciri anak yang sering dibully. Yang pertama dan paling umum adalah anak dengan sebutan kutu buku dan juga anak yang memiliki penampilan fisik yang berbeda seperti terlalu gemuk, terlalu kurus ataupun terlalu pendek. Memiliki cara jalan yang tidak normal, cara berpakaian yang tidak biasanya, sering menjadi sasaran bully. Berikutnya adalah anak yang memiliki perbedaan status sosial seperti kondisi ekonomi keluarga yang sangat sederhana dan juga perbedaan suku, ras dan agama, mereka akan merasa berada pada kelompok minoritas dan tidak berdaya. Ketiga adalah anak baru. Anak baru sangat rentan dibully di sekolah terutama jika sekolah tersebut menganut tradisi senioritas di mana murid junior sering menjadi korban bully. Ada beberapa jenis bullying yang umumnya terjadi di sekolah. Yang pertama adalah physical bullying. Ini merupakan aksi bullying secara fisik dan merupakan salah satu jenis bullying yang berbahaya. Pelaku menggunakan kekuatan fisik untuk menyakiti tubuh korbannya seperti memukul, menendang, meludah, mencakar, ataupun mencubit hingga merusak barang pribadi korban. Jenis bullying ini mudah kelihatan karena meninggalkan bekas pada tubuh. Biasanya pelaku bully fisik adalah anak laki-laki namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan oleh anak perempuan juga. Kedua adalah verbal bullying. Ini adalah jenis bully yang menyakiti seseorang dengan cara menghina, mengejek, memaki,
merendahkan, bahkan memberi julukan kepada korbannya. Contohnya teman sekolah yang memiliki fisik terlalu gemuk diberi julukan babi, terlalu kurus diberi julukan tulang, terlalu pendek diberi julukan kurcaci, dan sebagainya. Julukan tersebut biasanya melekat selama masih berada di sekolah tersebut. Ada juga yang sampai mengejek orang tua korban. Ketiga ialah relational bullying. Relasional atau social bullying bertujuan untuk melecehkan atau merendahkan status sosial orang lain dengan cara menyebarkan isu atau rumor tidak benar kepada teman-teman sekolah sehingga korbannya menjadi malu, kehilangan rasa percaya diri dan motivasi serta menarik diri dari pergaulan. Akibatnya dia dikucilkan dan dijauhi oleh teman sekolah. Pelaku bully ingin meningkatkan status sosialnya dengan cara mengorbankan status sosial orang lain. Biasanya ini dilakukan oleh anak perempuan. Contoh lainnya, teman sekolah yang berasal dari keluarga sangat sederhana, di sekolah diberi julukan si miskin. Ini tentunya sangat menyakitkan. Keempat adalah rasis bullying. Ini adalah jenis bullying yang dilakukan karena perbedaan suku, ras atau agama. Pelaku bully di sekolah kerap kali menyakiti perasaan korbannya dengan cara mengintimidasi, mengejek dan merendahkan mereka karena memiliki perbedaan warna kulit, tradisi, cara berpakaian ataupun cara beribadah. Kelima ialah cyberbullying. Jenis bullying ini menggunakan sarana online internet seperti chatting, email atau media sosial untuk menyakiti dan mempermalukan teman sekolahnya. Contohnya menyebarkan teror dengan cara mengirim pesan berisi ancaman menggunakan nomor tidak dikenal, memberikan komentar pedas pada media sosial ataupun mengupload foto dan postingan yang menghina dan menjelekkan korban. Keenam adalah sexual bullying. Sexual bullying juga kerap kali terjadi di sekolah, di mana pelaku melakukan pelecehan dengan cara menyentuh, meraba, menggerayangi atau memukul bagian tubuh yang sensitif dari seseorang sehingga membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan kesakitan. Pelecehan biasanya terjadi pada sesama jenis maupun lawan jenis. Sexual bullying dapat juga dilakukan secara online dengan mengirim video atau foto seksual yang bertujuan mempermalukan dan membuat korban risih. Dalam melakukan aksi bullying, umumnya terdiri dari beberapa peranan. Pertama adalah pelaku bully itu sendiri. Biasanya lebih dari satu orang dan ada yang berperan sebagai ketua. Kedua adalah korban bully. Biasanya orang yang dianggap lemah yang berpotensi menjadi korban. Ketiga ialah supporter, yaitu orang-orang yang ikut menikmati aksi bullying yang terjadi dengan menyoraki bahkan menertawakan korban. Keempat adalah bystanders, yaitu orang-orang yang menyaksikan bullying dari jauh atau dari dekat ataupun hanya numpang lewat namun tidak menolong atau melerai karena takut menjadi korban berikutnya. Aksi bullying tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap korban, namun juga memberi dampak kepada pelaku, pada supporter dan bystanders. Dampak negatif bagi korban bullying. Pertama adalah kesehatan mental dan fisik menjadi turun akibat stres dan depresi. Anak akan mengalami susah tidur, tidak ada nafsu makan, cemas, takut, mudah sedih dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi tingkat kecerdasan anak sehingga prestasinya menurun drastis. Kedua, anak akan mengalami krisis percaya diri sehingga dia akan menarik diri dari pergaulan, menjadi pendiam dan lebih memilih menyendiri yang berakibat putus sekolah. Ketiga ialah trauma apabila bullying dialami dalam waktu yang lama apalagi menyebabkan cacat fisik permanen. Anak akan selalu mengingat hal ini seumur hidupnya. Yang terakhir adalah bunuh diri. Apabila bullying sudah sangat parah maka tidak jarang korban akan memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak bisa menanggung beban mental yang ada pada dirinya. Dampak negatif bagi pelaku bullying. Pertama adalah pelaku menjadi terbiasa merendahkan orang lain, tidak memiliki empati, tidak bisa mengontrol emosi dan mudah marah. Kedua, pelaku menjadi suka mengendalikan orang lain karena merasa lebih hebat, merasa diri lebih dominan yang menyebabkan dia sulit diterima di masyarakat apalagi dalam mencari lapangan pekerjaan. Ketiga, jika sudah beranjak dewasa, pelaku lebih cenderung melakukan tindakan kriminal dengan mencuri, melakukan penganiayaan terhadap orang lain atau kekerasan lainnya.
Terakhir, apabila sudah berkeluarga, pelaku akan menerapkan pola asuh yang otoriter pada anaknya lagi, mengulangi siklus bullying. Tidak tertutup kemungkinan pelaku akan melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya juga. Dampak negatif bagi supporter dan bystanders. Pertama, menganggap aksi bullying sebagai hal yang biasa sehingga berpotensi menjadi calon pembuli berikutnya. Kedua, merasa takut menjadi korban sehingga lebih memilih untuk menindas daripada ditindas. Ketiga, merasa bersalah karena tidak berdaya membantu korban bullying. Perasaan ini biasanya dipikul hingga dewasa yang dapat menyebabkan penyesalan, terlebih jika aksi bullying menyebabkan kematian. Di sisi lain, aksi bullying juga memberikan dampak negatif kepada pihak keluarga dan pihak sekolah. Keluarga korban akan menjadi cemas dan marah karena tidak terima anak mereka menjadi korban bullying. Pihak sekolah juga akan kehilangan citranya sebagai sarana pendidikan yang aman di masyarakat, terutama keluarga korban jika aksi bullying tidak cepat diatasi. Mari lanjut ke cara mengatasi bullying. Bagaimana menjaga agar anak Anda tidak terlibat aksi bullying di sekolah? Pertama, sejak dini jelaskan mengenai dampak buruk bullying pada anak baik sebagai korban, pelaku ataupun penonton dan cara mengatasinya agar anak dapat menerapkan hal ini apabila merasa dibully, mereka dapat melawan balik. Ataupun jika ingin membuli orang lain, mereka akan berpikir dua kali karena akan berurusan dengan banyak pihak. Ajarkan juga kepada mereka jika melihat anak lain dibully, segera tolong lalu laporkan kepada guru dan kepala sekolah. Jangan takut kepada pembuli. Kedua, beri perhatian lebih kepada anak Anda mengenai masalah mereka di sekolah agar hubungan Anda dengan anak semakin terbuka sehingga mereka dapat lebih leluasa menceritakan isi hati mereka. Tanyakan mengenai pelajaran dan kejadian hari itu. Bantu mereka agar lebih percaya diri dan lebih bermotivasi dalam bersosialisasi di sekolah. Ketiga, jadilah panutan bagi anak. Tunjukkan kepada mereka mengenai pentingnya saling menghormati, mengasihi dan menghargai sesama dan dengan orang yang lebih tua dengan cara menciptakan interaksi yang baik dalam keluarga. Ciptakan nuansa harmonis di rumah. Apabila ada beda pendapat dengan pasangan, jangan berargumen di depan anak. Anda juga dapat memberikan video atau film yang mengajarkan tentang edukasi, nilai hidup dan kasih sayang. Dampingi mereka menonton. Bagaimana jika anak adalah korban bullying? Pertama, yakinkan anak Anda bahwa itu bukan kesalahannya. Tidak ada anak yang mau dibully. Berusahalah untuk membangun kembali rasa percaya diri anak Anda. Dengarkan masalah anak Anda, mengapa bisa dibully. Biarkan dia tahu bahwa Anda selalu berada di sisinya sehingga dia tidak merasa sendirian menghadapi masalah ini. Simpan bukti-bukti yang ada. Berikutnya ialah melakukan pertemuan dengan pihak sekolah. Laporkan kejadian tersebut agar pihak sekolah dapat mengambil langkah tegas seperti membuat ataupun memperkuat kebijakan anti-bullying sehingga dapat tercipta suasana yang kondusif dan aman di sekolah agar anak-anak dapat belajar dengan tenang. Bagaimana jika anak adalah pelaku bullying? Pertama, tanyakan kepada anak Anda mengapa dia membuli temannya, pahami alasannya. Apakah dia kurang perhatian dan kasih sayang di rumah? Ataukah ada hal lain yang menyebabkan perilakunya menjadi agresif sehingga merugikan orang lain? Setelah mengetahui penyebabnya, Anda dapat memberi edukasi mengenai dampak buruk membuli orang karena akan berurusan dengan orang tua korban, pihak sekolah dan tidak tertutup kemungkinan pihak berwajib karena ada undang-undang untuk pelaku bullying dengan ancaman hukuman penjara dan sanksi sosial. Berikut, ajaklah anak Anda untuk meminta maaf kepada korban dan orang tuanya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ketiga, bertemu dengan pihak sekolah untuk melakukan program rehabilitasi dengan memberi bimbingan konseling agar perilaku anak Anda tidak agresif lagi. Terakhir, introspeksi diri Anda sendiri. Apakah di rumah Anda menerapkan pola asuh otoriter sehingga anak Anda menjadi tertekan lalu meniru perilaku Anda kepada teman-temannya? Jika memungkinkan, rubahlah cara didik Anda. Ciptakan suasana yang harmonis di rumah dimulai dari diri Anda sendiri agar menjadi panutan yang baik bagi anak Anda.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Subscribe video ini jika merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.